Selamat tahun baru. Bagaimana resolusi tahun baru Anda? Saya beresolusi menurunkan 6 gelas kopi jadi 3 dan sudah gagal di hari ke-10. Dan bersyukur karena hari ini kita masih boleh beribadah di gereja Tuhan dan saya mengajak Anda untuk membuka dari Mazmur pasal yang 90. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-17. Mazmur pasal 90 ayat pertama sampai 17. Saya akan baca yang ada di tepi luar. Bapak Ibu bergantian dengan saya dengan kalimat-kalimat yang masuk ke dalam. Ya, misalnya ayat pertama, doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami. Dan saudara menjawab dengan turun-temurun. Ya, begitu seterusnya sampai dengan ayat 17, kita akan membaca Mazmur tertua di dalam kitab Mazmur ini. Saya membaca dari yang pertama. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun, Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Masa hidup kami 70 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Oh, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan, yang kami lihat, yang kami tidak lihat. Sesungguhnya ya Tuhan, apa yang terjadi besok adalah misteri bagi kami. Kami tidak tahu kapan, sampai berapa lama kami hidup di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan masih beranugerah kepada kami dan di tengah misteri kehidupan masa depan kami di tahun yang baru, Engkau bersama dengan kami. Maka ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, melalui firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan, dan kiranya Tuhan berkenan terhadap setiap kami yang berupaya untuk memuliakan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara sekalian, tahun baru seringkali membuat kita memiliki satu ilusi bahwa segala sesuatu di dalam tahun yang baru itu akan baru, saudara. Ya misalnya ya, tanggal yang pertama, tanggal 1 dari bulan Januari kita sudah diajar untuk bersyukur. Kemudian minggu lalu saya perhatikan Vikaris Amin berkhotbah tentang Tuhan yang akan memimpin di depan. Dan ini semua bekal yang sangat baik untuk memulai sebuah tahun yang baru. Apalagi yang lebih baik dari diajar bersyukur dan kemudian belajar dipimpin oleh Tuhan di dalam hari-hari ke depan. It's all good, saudara. Dan kita mengharapkan di dalam tahun yang baru tentu opportunity baru akan muncul dan saya akan ambil kesempatan-kesempatan baru itu dan kemudian tahun ini akan lebih baik, tahun ini akan berbeda dari tahun yang lalu. Saudara. Tahun baru memang bisa berarti banyak kesempatan baru, tapi tahun yang baru juga bisa berarti banyak kesulitan. Maka biasanya di dalam minggu yang kedua setelah kita diajar bersyukur, kita diajar percaya Tuhan akan memimpin, kita mulai terpikir akan banyak hal yang mungkin juga buruk, saudara. Barangkali, saudara, kita mulai berpikir dalam tahun ini pertanyaan-pertanyaan yang misalnya seperti ini, saudara. Apakah tahun ini usaha saya akan bertahan 1 tahun lagi? Apakah toko saya akan ramai? Apakah bisnis saya akan prosper ataukah malah turun? Bagaimana dengan pinjaman KPR rumah yang saya harapkan? Saya ingin punya rumah. Bagaimana dengan relasi saya? Mungkinkah relasi saya dan anak yang renggang bisa menjadi baik atau jangan-jangan makin buruk? Bagaimana relasi dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua saya? Apakah makin baik atau makin buruk? Apakah teman bisnis saya akan tetap setia?
Ataukah teman bisnis saya akan menusuk saya dari belakang dan merusak semua perencanaan yang baik yang saya buat? Maka tahun yang baru yang tadinya kita dengan sangat optimis, dengan sangat semangat kita memasuki tahun yang baru dengan berkat tadi mengucap syukur, percaya Tuhan memimpin, biasanya di minggu-minggu tengah Januari kita mulai agak realistis, saudara. Kayaknya tahun ini ya akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa betul ya? Tahun yang baru itu pasti akan berubah lebih baik. Bagaimana kalau berubah lebih buruk atau sangat buruk di dalam tahun yang baru ini? Nah, saudara, ini bukan ajakan untuk pesimis, saudara ya. Ada banyak alasan untuk optimis di dalam setiap masa. Tapi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan hal-hal yang bukan yang baru dan hal-hal yang menjanjikan barangkali secara manusia. Tetapi hal-hal yang tidak pernah berubah apapun tahunnya, apapun masanya. Hal-hal yang tetap sama di setiap waktu. Tahun lama, tahun baru, masa depan, masa lalu, hal-hal ini tidak akan berubah selama kita hidup di dalam dunia. Yaitu dari Mazmur 90 yang tadi kita baca, saudara. Sehingga judul khotbah pada hari ini adalah Mazmur lama di tahun yang baru. Hal-hal yang kita renungkan pada hari ini adalah hal yang tidak akan pernah berubah. Nanti saya akan menggunakan poin-poin, saudara, karena tadi saya ngobrol dengan jemaat ya. Tahun yang baru biasa kita habis liburan tuh masih out of pace ya. Ritmenya belum kembali. Saya akan pakai poin, saudara, sesuatu yang saya jarang lakukan. Kita akan nanti lihat di dalam slide ada 5 poin. Saudara, jadi tidak perlu foto sampai di slide terakhir, saudara. Itu sudah semua nanti muncul, saudara, baru bisa foto. 5 poin, saudara, kita akan renungkan. 5 things yang tidak pernah berubah apapun tahunnya. Dan ternyata, saudara, hal-hal yang tidak berubah itu justru menjadi source of comfort. Sumber kenyamanan, ketenangan bagi kita, saudara. Dikala kita mulai berpikir, oh tahun baru semua akan beda, semua akan begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Hal-hal ini saudara boleh pegang ya, ini tidak akan berubah, saudara. Tapi kita kembali ke Mazmur, saudara. Mazmur itu satu kitab yang tidak gampang dikhotbahkan. Sehingga saya tidak pernah khotbah Mazmur di gereja ini, saudara. Mazmur itu tidak gampang untuk dikhotbahkan. Kenapa? Karena Mazmur, waktu saudara baca kitab Mazmur, pasal-pasal dari kitab Mazmur, itu adalah satu gambaran puisi, pujian, atau ratapan yang sifatnya itu sangat personal, saudara. Misalnya, saudara sedang sedih, saudara ada masalah, dan kemudian Anda membaca Mazmur ratapan. Wah, ini sedang menangisi pergumulan, sedang membawa pergumulan. Saudara akan langsung tarik, wah ini saya ini. Saya ini sedang meratap seperti Daud misalnya yang meratap di dalam Mazmur. Waktu saudara lagi senang dan saudara baca Mazmur pujian, saudara merasa pujian itu adalah pujian Anda. Nah ini Mazmur, saudara. Saya pujian, saya meratap, atau misalnya Mazmur yang mengajak kita mendoakan meminta keadilan Tuhan. Imprecatory Psalm. Mazmur yang berdoa untuk musuh-musuh itu mendapatkan murka Tuhan. Kemudian saudara bayangkan tokoh politik misalnya. Nah itu Mazmur, saudara. Ini sesuatu yang personal for you. Dan yang personal seperti ini itu susah dikhotbahkan, saudara. Karena kadang-kadang sebenarnya maksudnya Mazmur bukan itu. Tapi saudara langsung ke situ, saudara. Saudara ngerti maksud saya ya? Saudara baca Mazmur, sebetulnya Mazmur ini konteksnya ini loh. Tapi saudara enggak, rasanya bukan itu. Nah itu Mazmur, saudara. Tapi enggak bisa disalahkan. Karena fungsi Mazmur itu ya mendampingi umat Tuhan di dalam perjalanan yang panjang. Saudara, kitab Mazmur itu barangkali adalah kitab tertua di dalam seluruh kitab suci kita. Karena dia dirangkai kira-kira butuh waktu 1000 tahun, saudara. Jadi Mazmur itu ya, itu enggak satu masa 5 tahun penulis Mazmur kumpul ya, tulislah ya, kita tulis pujian-pujian, ratapan, enggak, saudara. Ini adalah kumpulan puisi, kumpulan pujian, kumpulan ratapan, kumpulan doa yang selama 1000 tahun dikumpulin para penulis Alkitab itu, yang kemudian dikanon di dalam perjanjian lama itu jadi satu ya, kitab Mazmur nih, kitab yang dipakai untuk pujian-pujian dari umat Tuhan. Itu butuh waktu 1000 tahun, saudara. Konteksnya macam-macam. Perjalanannya macam-macam, penulisnya banyak. Mazmur 90 adalah salah satu Mazmur tertua di dalam kitab Mazmur. Konon penulisnya adalah Musa. Ya, ayat pertama saudara bisa lihat ini doa Musa abdi Allah. Tapi belum tentu adalah Musa per se, saudara. Belum tentu adalah Musa sendiri tulis-tulis Mazmur 90, belum tentu. Bisa saja ini adalah orang-orang yang mencoba menempatkan diri mereka di kursinya Musa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Mazmur 90 itu digunakan untuk komunitas bersama merefleksikan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Yang baru dan yang lama, saudara. Yang baru itu apa, yang lama itu apa. Mazmur 90, saudara, itu adalah Mazmur yang disebut Mazmur hikmat. Dia bukan Mazmur pujian saja, dia bukan Mazmur ratapan saja, meskipun ada aspek itu. Dia Mazmur hikmat, dia menceritakan gambaran kehidupan yang baru dan yang lama tadi, saudara.
Ini Mazmur 90. Dan saudara, Mazmur hikmat ini cocok bagi kehidupan Anda dan saya hari ini, saudara. Saya akan bagikan 5 poin, saudara, seperti yang tadi saya katakan. 5 poin ini bukan eksposisi dari Mazmur, tapi kita akan lihat gambaran besar dari Mazmur 90. 5 poin hal-hal yang tidak akan berubah apapun masanya. Yang pertama, saudara, Mazmur memulai dengan the great constant yang pertama. Di dalam kehidupan dari semua umat Tuhan, ini yang tidak berubah, Tuhan adalah perlindungan kita. God is our refuge. Tuhan adalah perlindungan kita. Zaman boleh berubah, tren boleh berganti, masalah terus berputar, tapi ingat ya, Tuhan tetap adalah perlindungan kita. Our refuge. Refuge ini apa? Ini adalah tempat di mana saudara akan berpaling dan berlari kepadanya ketika dalam bahaya. Tempat di mana saudara berpegang pada waktu segalanya goyah, tempat di mana saudara berharap ketika banyak hal sirna, Tuhan itulah dia. Faktanya saudara, di dalam tahun-tahun kehidupan kita, bukti bahwa kita masih ada hari ini, itu adalah karena Tuhan menopang segala sesuatu. Kita masih ada sampai hari ini, kita masih hidup, kita masih bisa berkarya, masih bisa melayani, dan segala hal masih berdiri karena ada Tuhan yang menopang. Tahun-tahun hidup itu adalah bukti bahwa Ia telah ada di sana mendahului kita, dan Ia akan ada di sana mendahului kita lagi. Saudara tahu ya istilah Alpha Omega. Saudara. Tuhan itu ada memegang dari titik pertama waktu sampai titik terakhir dari waktu. By the way, waktu itu tidak sirkular ya. Waktu itu tidak berputar. Waktu itu linear. Dia maju tidak bisa kembali dan dia nggak akan muter. Dia akan menuju satu akhir. Nah, kamu tahu nggak? Di awal waktu itu dan di akhir waktu itu dua-duanya dipegang oleh tangan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah kedahuluan kita. Saya sudah sampai tahun yang baru, Tuhan masih ngurus tahun 2025. Nggak pernah. Saya sudah sampai tahun 2026, bulan Januari, minggu kedua. Ternyata Tuhan masih mikir-mikir minggu ketiga mau ngapain. Enggak, saudara. Semua itu sudah contain di dalam tangannya Tuhan. He is the Alpha, He is the Omega. Dan saudara tahu atau enggak? Tempat seperti ini, yang tidak pernah kedahuluan, yang tidak pernah kecolongan, yang nggak pernah miss. That is your refuge. Itu tempat perlindunganmu. Saya ulang saudara ya, tahun-tahun hidup adalah bukti bahwa Ia telah ada di sana mendahului kita, dan Ia akan ada di sana di tujuan akhir menunggu kita. Jadi waktu saudara membaca misalnya Immanuel yang kita sering bahas ketika Natal, Allah peserta kita, ingat ini saudara, Dia sudah ada di sana dan Dia menunggu kita. Dan Dia juga bersama dengan kita hari ini, dan Dia juga mendahului kita sebelumnya lagi mempersiapkan segala sesuatu. That is your refuge. Itu tempat perlindunganmu. Nah saudara, secara manusia ya, 1 tahun itu mengubah banyak orang saudara. Kita kemarin dan hari ini pun gak sama kan ya. Orang tua biasanya menyadari ini waktu anaknya mau pergi kuliah saudara. Ada seorang pendeta dia sharing ya, ini anak dia mau kirim ke Amerika, mau studi. Lalu kemudian dia ajak ke airport kan ya, dia antar ke airport, dia siapin kopernya segala macam, bersama-sama ini mau melepas anak studi. Lalu dia baru sadar, anak ini ternyata gede banget. Sudah lebih tinggi dari dia, lebih besar, lebih berisi. Ini sudah bukan anak yang dia ingat di benaknya, yaitu bayi yang digendong, yang dia kasih botol susu, yang dia tidurin malam-malam. Anak ini gede-gede, udah gak bisa digendong-gendong, dijagain, gak bisa. Lalu dia bilang, kok rasanya baru kemarin ya, bayi. Kok tiba-tiba besar? Tapi saudara tahu kan ya, ini kan gak beneran terjadi ya, gak ada tiba-tiba dong. Kita itu kan bertumbuh dari mikro demi mikron gitu ya, sedikit demi sedikit, inci demi inci, sampai kemudian kita menjadi besar hari ini saudara. Kita itu selalu berubah setiap saat, bertumbuh setiap saat. Kita itu subject to change, sedikit demi sedikit saudara. Tuhan enggak. Saudara ngerti enggak sih dampaknya kalimat seperti ini saudara? Kita itu enggak reliable, karena kita itu berubah setiap saat. Badan kita berubah, diri kita berubah, sifat kita berubah, karakter kita berubah, hopefully lebih baik, kadang-kadang lebih buruk. Saudara. Tapi semua yang subject to change, itu nggak bisa jadi tempat perlindungan. Saudara. Kita mungkin nggak lihat saudara, perubahan demi sedikit demi sedikit, tapi kemudian baru sadar waktu itu adalah tanda kutip saudara, satu penjara buat kita saudara. Bukan di dalam arti platonis ya. Kalau penjara di dalam arti platonis, gimana caranya saya lepas dari waktu? Maka penuaan itu buruk saudara, di dalam aspek platonis. Tapi bagi kita saudara, penjara adalah waktu itu adalah mau mengatakan apa saudara? Kita itu adalah selalu bagian dari segala sesuatu yang berubah setiap saat. Yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa berubah, yang gak pernah ketambahan sesuatu, gak pernah kekurangan sesuatu, itu cuma Tuhan. Saudara. Manusia itu tempatnya perubahan. Saudara.
Kadang baik, kadang buruk. Tambah tinggi, tambah gemuk, tambah keriput. Hal-hal yang rohani makin setia atau makin mundur. Saudara. We are subject to change. Tapi Tuhan enggak. Saudara. 1 tahun boleh saja mengubah banyak orang. Ada yang dulu teman baik, sekarang enggak lagi bicara. Ada yang dulu enggak pelayanan, sekarang pelayanan. Ada yang dulu pelayanan, sekarang enggak pelayanan. Saudara. Manusia itu tempatnya perubahan. Dan kita nggak bisa melawan ini. Seandainya manusia itu tempat perlindungan kita, betapa mengerikannya, saudara. Karena mereka nggak reliable, mereka terus berubah setiap saat, saudara. Tapi Mazmur mengingatkan, hey, tempat perlindunganmu pertama-tama adalah Tuhan. Tempat perlindunganmu adalah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, di dalam teologi ada satu istilah ya, God is AC. AC bukan air conditioner, saudara ya, AC, ASE. Itu berarti Tuhan adalah self-sufficient. Nah saudara, self-sufficient ini artinya apa? Dia tidak memerlukan apapun, itu satu hal. Ya, dia berdiri sendiri, dia tidak dicipta, dia tidak punya sebelum, dia tidak punya setelah. Kita kan punya sebelum setelah ya. Saudara sebelum di sini, saudara di rumah. Saudara setelah dari sini, saudara pergi makan. Itu sebelum dan setelah. Tuhan tuh tidak punya itu. Jadi saudara bayangkan Tuhan itu, kita ini nggak bisa comprehend ya. Tapi saudara bisa bayangkan bahwa dia itu on a class of its own, di mana dia tidak pernah tersentuh oleh apapun dan dia tidak pernah bisa ketambahan sesuatu dan kekurangan sesuatu. Saya kasih contoh saudara ya. Misalnya saudara belajar. Saudara saya kasih tahu, Mazmur 90 adalah salah satu Mazmur tertua. Saudara tadi tidak tahu, sekarang tambah tahu. Oh iya, Mazmur 90 menurut Philbert itu adalah salah satu Mazmur tertua. Saudara ketambahan sesuatu. Tuhan gak bisa begitu saudara. Nothing surprise him. Gak ada yang mengejutkan buat dia. Gak ada yang, oh ternyata begitu, buat dia gak ada saudara. Dan gak ada yang, aduh salah ambil keputusan, gak ada saudara. God is self-sufficient. Nah saudara, ini source of comfort ya. Saudara bisa datang kepada Tuhan yang gak pernah berubah. Dan saudara tahu ini tempat perlindunganmu. This is your shelter. Tapi di sisi yang lain saudara, Tuhan yang gak pernah berubah itu juga cermin, mirror, ngaca saudara. Kita diajak ngaca ketika kita dipanggil, ayo datang kepadaku, tempat perlindungan Tuhan. Ternyata dia juga cermin. Cermin apa saudara? Ternyata setiap kali saya melihat kepada Tuhan yang gak pernah berubah, saya sadar saya berubah terus setiap saat. Pertanyaannya saudara, kalau cuman berubah tambah tinggi, tambah gemuk, tambah keriput, it's one thing saudara. Tapi di dalam hal-hal rohani yang imaterial, saudara berubah semakin baik seperti yang saudara lihat di cermin itu, Tuhan, atau ternyata saudara makin lihat, makin beda saya dengan apa yang Tuhan mau di cermin itu. Saudara, dunia adalah subject to change. Anda dan saya adalah subject to change. Berubah setiap saat. Dan kita tidak bisa mengandalkan yang berubah setiap saat. Dunia, saudara, teknologi. Siapa yang bisa keep up dengan teknologi? Saya berulang kali mengingatkan orang-orang di grup keluarga saya ya, ini orang-orang tua, saudara. Om, tante, ya itu video AI, ojo di-share. Di-share, oh ini bahaya nih, ada begini. AI ku opo gitu ya. Sudah dikasih tahu, kadang-kadang memang AI itu real banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa bedain. Tapi kadang-kadang ketok nemen itu AI, tetap di-share saudara. Bahaya ini virus baru. AI, ini yang ngomong Donald Trumpnya AI gitu kan ini saudara. Teknologi siapa bisa keep up, kita ini nggak bisa rely on technology man. Tetap di-share saudara ya. Kadang-kadang ya sudahlah selama tidak menyandung keselamatan begitu ya. Share aja gitu. Politik. Siapa bisa mengandalkan politik? Subject to change gak politik? Oh ya sangat saudara. Menurut keyakinan saya gitu ya saudara. Politik itu ya subject to change. Kita nggak tahu what is happening behind the door ya. Semua itu janji manis tapi nggak kelakon. Suatu hari saudara seorang politisi mati. Lalu dia berhadapan dengan malaikat. Ini jokes saudara ya. Jangan bilang ajaran reform. Ini jokes. Dia berhadapan dengan malaikat di persimpangan jalan. Kiri surga, kanan neraka. Lalu dia tanya sama malaikat, saya kemana? Saya neraka ya, ini politisinya nyadar saudara, dia akan ke neraka gitu. Lalu malaikat itu bilang, oh hari ini ada promo khusus tahun baru. Jadi kamu boleh pilih surga, kamu boleh pilih neraka. Lalu politisi ini bilang, ya pasti surga dong kalau boleh pilih, saya mah mau surga. Tunggu dulu, malaikat bilang, jangan buru-buru. Kamu mesti lihat dulu surganya kayak apa, kamu mesti lihat nerakanya kayak apa. Ya sudah deh, karena dipaksa harus lihat, saya lihat. Surga dulu ya, oke. Dibawalah politisi itu ke surga. Semua bagus. Semua bersih, semua tenang, semua syahdu. Ini damai banget. Politisi itu mulai terus dada. Wah, gue selama di dunia jahat sekarang masuk surga ya. Oke lah ya, saya mau surga. Kamu mesti lihat neraka. Aduh, neraka ya is ngono. Enggak, kamu mesti harus lihat neraka.
Dibawalah dia ke neraka. Ya sudahlah, dibawa ke neraka. Ternyata nerakanya bagus, Rek. Itu hotel mewah, all you can eat buffet, cumi, udang, ayam, babi, wine, semua ada, saudara. Ini boleh buat saya? Ya semua boleh kamu ambil. Jadi neraka seperti ini, ya neraka bagus. Neraka memang seperti ini. Aku politisi itu boleh bilang, oh ya sudahlah, saya tidak menyangka. Tapi saya mau ke neraka deh. Mau ke neraka ya? Iya, saya mau ke neraka. Tiba-tiba cering, berubah. Nerakanya jadi ya api, whatever gitu ya. Aku politisi bilang, tadi nggak begini, ya itu namanya kampanye. Kampanye ya begitu, kampanye semua tak kasih yang bagus, setelah itu berubah. Jadi politisi itu dibawa ke neraka karena kena kampanye, saudara ya. Ini politik. Politik itu berubah, saudara, setiap saat. Who can rely on politics? Masyarakat sosial bagaimana, saudara? Masyarakat secara umum, ya berubahlah setiap saat. Masyarakat itu berubah setiap saat, gak bisa diandalkan semua survival of the fittest. Semua bertahan hidup sendiri. Apalagi kita, saudara, minoritas. Minoritas juga antara minoritas belum tentu konco gitu ya. Semua itu unreliable. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu reliable. Karena Tuhan yang adalah segala kesempurnaan is not subject to change. Tapi dia juga cermin. Cerminnya apa, saudara? Perubahan saya makin sesuai dengan yang Tuhan mau atau makin jauh dari yang Tuhan mau. Dan saudara ya, Tuhan yang tidak berubah ini yang adalah shelter. Ini bukan sekedar lip service, saudara. Kamu memang beneran bisa ke sana, tapi ingat ya, Tuhan itu tidak bodoh. Tuhan itu tidak bisa dibodohi dengan segala siasat kita untuk ikut bersembunyi bersama dengan dosa yang kita bawa ke sana, saudara. Ya sih, kita ini nggak sempurna, saudara. Kita ini bisa jatuh dalam dosa. Kita ini bejana tanah liat yang di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Saudara tahu ya, Injil ya. Bejana tanah liat, bejananya itu cuma tanah liat. Kita itu bejana tanah liat. Yang di dalam kita itu yang berharga. Masalahnya, saudara, kita seringkali pengen bawa tanah liat kepada yang berharga. Dan Tuhan itu nggak akan biarkan itu, saudara. Tuhan itu kudus, ya. Jadi ketika di akhir tahun, saudara, kadang-kadang kita lihat ke belakang ya, 2025 lewat deh ya, akhir tahun. Wih, ternyata lewat loh. Bisnis saya lewat, keluarga saya lewat, kesehatan saya lewat, masih survive gitu ya. Kadang-kadang, saudara, kita tarik lebih jauh. Wih, dosa yang saya sembunyikan lewat deh. Masih masuk tahun 2026. Hebat. Bisa aku sembunyikan sedemikian rupa sehingga di tahun yang baru masih secure. Dan kita pikir tahun ini akan lewat lagi gitu ya. Tuhan tempat perlindungan. Hati-hati, saudara ya, belum tentu. Kita kadang-kadang lihat ke belakang, ya I survive another year. Praise myself. Belum tentu saudara lewat tahun ini, saudara. Yang kedua, saudara, bad news. Jadi bukan cuma good news, this is the bad news. Kehidupanmu dan saya akan lewat, saudara. Ayat 3 sampai dengan ayat ke-6. Yang tidak pernah berubah berikutnya di dalam setiap masa adalah time will slip away from your hands. Waktu akan lepas dari tanganmu. Kehidupanmu ini akan lewat, saudara. Kenapa kita perlu tempat aman? Ya karena kehidupan ini tidak aman, saudara. Kenapa kita perlu tempat perlindungan? Karena hidup ini tidak aman. Time will slip away. Ayat 3-6 dari Mazmur 90. Saudara. Sama seperti misalnya, saudara tiba-tiba, kok sudah minggu kedua Januari gitu kan ya. Kok cepat banget gitu ya. Tidak lama sebentar lagi adalah Imlek, Valentine. Kemudian tidak lama adalah Jumat Agung, Paskah. Ini sudah ada yang ketawa karena sudah kebagian panitia gitu ya. Tiba-tiba tengah tahun KKR regional, ayo saya tunggu ya semua yang kemarin bilang tahun ini KKR regional, saya cat satu-satu nanti sore ya. KKR regional tengah tahun, tiba-tiba November sudah persiapan Natal, tiba-tiba sudah liburan lagi akhir tahun. Januari katanya adalah bulan tercepat di sepanjang tahun. Waktu itu cepat berlalu, saudara mau pegang dengan erat, ojo ketinggalan. Waktu ini tak pegang ya, gak bisa ternyata, time will slip away, gak bisa dipegang tanganmu. Tahun ini saudara, mungkin ada banyak opportunity, tapi juga mungkin banyak miss opportunity. Ada kesempatan yang bagus nih, nggak kepegang. Ada minggu-minggu yang produktif, ada minggu-minggu yang nggak produktif. Ada minggu-minggu di mana kita berhasil, ada minggu-minggu di mana kita gagal. Ada minggu di mana kita menjadi the perfect parent, orang tua sempurna. Ada minggu di mana kita menjadi orang tua yang, kok aku gitu sih? Ada rencana yang berhasil dan ada rencana yang gagal. Itu setiap tahun pasti ada, saudara. So, nggak perlu kejar kesempurnaan gitu ya. 2026 saya perfect semua, saudara. Stress nanti, anxious, saudara. Accept
terimalah fakta bahwa time will slip away from your hand. Waktu itu akan lewat dari tanganmu. Karena sama seperti the eternality of God is a constant, Tuhan yang kekal itu tetap sama, ternyata mortality of man juga tetap sama. Kefanaan manusia itu tetap sama, saudara. Waktu hidup kita itu sementara sekali, kita terus diingatkan tahun lalu dan tahun ini. Yang tidak berubah adalah saya tetap manusia fana, mortal man. Kita nggak bisa lawan ini, saudara. Sebagian orang berpikir kefanaan bisa dilawan. Contoh, saudara, ini karikatural ya. Karikatural artinya ini contoh bodoh, saudara. Contoh bodoh, contoh karikatural. Saya lawan kefanaan dalam tubuh dengan perawatan. Saya pergi laser flek yang muncul di bawah kantung mata saya, saudara. Ini good ya, silahkan, saudara ya. Lalu saya perawatan bagus gak? Ya bagus lah. Masa sih perawatan gak bagus? Kan duitnya gak nyuri gitu ya. Perawatan ya sebisanya. Perawatan juga merawat keindahan. Tuhan itu kan sumber segala keindahan dan mencintai keindahan. Maka perawatan tuh bagus. Tapi kalau perawatan berlebihan, saudara ya, ada, saudara, orang-orang yang spend everything untuk tidak menua, saudara. Ya tapi kita tahu kan gak bisa, umur gak bisa dicuri. Artis yang kelihatan, wah kinclong ya, umur 60 masih kinclong. Ya kalau di zoom in, ya gak kinclong gitu kan ya. It's a fact, fakta, saudara. Contoh lain, saudara, karikatural, contoh bodoh ya. Saya olahraga sama bapak-bapak usia tengah 50 sampai 60 tahun. Kadang-kadang, saudara ya, semangatnya luar biasa. Tapi badan gak bisa dicuri, saudara. Main futsal ya kecekliknya banyak, saudara. Main basket ya ankle, itu ya namanya itu fakta. Kita ini makhluk fana, kita menua. Masalahnya adalah setelah main sama anak-anak umur 20 tahunan mesti dibopong gitu sampai ke mobil gitu kan, saudara. That's a fact. Kita nggak bisa curi kefanaan manusia, saudara. Time will slip away. Mau lu dandan, perawatan, olahraga, hidup sehat, bagus sih, tapi tetap fana, tetap menua, tetap suatu saat, Mazmur bilang, ya gue akan mati. Tapi kita kan nggak mungkin ya. Kita ini orang Geri ini kan kita tahu gak ya, kita menua, kita perawatan ya sebisanya kok, olahraga sebisanya, hidup sehat bagus sebisanya. Tapi kadang-kadang, saudara, kita ini berjuang melawan kefanaan di dalam hal yang lebih rohani. Contoh, saudara, misalnya kita memperjuangkan so-called legacy, saudara. Warisan yang bukan uang, karena kita orang reform. Warisan saya adalah warisan iman. Warisan saya adalah pelayanan yang baik, kesaksian yang bagus. Tapi kita bisa berjuangnya secara duniawi, saudara. Misalnya, pelayanan ini, itu akan gagal kalau tidak ada saya. Kalau tidak saya yang khotbah, siapa mau khotbah? Kalau tidak saya yang nyanyi, siapa mau nyanyi? Kalau tidak saya main piano, siapa main piano? Nyebelin ya mukaku ya. Nyebelin ya, saudara ya. Ya itu kita akan di dalam hati, cuman kita tutup. Dan kalau di depan, waduh, saya tidak usah lah, kamu saja. Tapi di dalam hati kita itu legacy ya, itu saya yang pertahankan. Ketika kita mengira sesuatu akan gagal kalau enggak karena saya, enggak karena kita, ketika kita sombong dan meyakini bahwa kita paling dibutuhkan, kita juga sedang berjuang melawan kefanaan. Bukan di dalam keriput, tapi di dalam hati, saudara. Tapi Mazmur mau bilang, lu kira pelayanan itu bergantung sama kamu? Aku kasih tahu ya, hidupmu itu seperti rumput. Hari ini mekar, segar, besok mati. Ya Tuhan gak akan taruh kerajaan Allah di pundakmu lah. Kamu ini mortal man. Kamu ini orang yang akan mati. Kamu ini orang yang pasti sebentar waktunya gitu ya. Buat kamu mungkin lama, buat kamu mungkin cepat. Ya anyway, intinya kayak rumput. Hari ini ada, besok mati. Tuhan tidak bodoh untuk taruh pekerjaannya di pundakmu. Karena kamu ini fana. We won't live forever, saudara ya. It does not mean, ya tidak berarti kita tidak harus hidup bagi Tuhan. Tapi kita mesti ingat, sumber hidup bukan saya. Kekuatan untuk hidup hari ini bukan saya. Tujuan akhir hidup juga ternyata bukan saya. Berarti saya ini apa tugasnya? Ke tempat perlindungan tugasnya, saudara. Lari ke tempat perlindungan. Tuhan gak taruh kerajaan Allah di pundakmu. Oke. Kebodohan yang kedua, saudara. Kadang-kadang kita, mungkin bukan pundak saya taruhlah di presiden saya, di partai politik kesenangan saya, di pasangan, suami, istri, orang tua, anak. Saya taruh semua ini beban di sana. Atau pendeta, saudara, taruh di hamba Tuhan. Tapi Mazmur mau mengatakan, well, anyone lah, semua itu presidenmu lah, pendetamu, pasanganmu, orang tuamu, anakmu. Mereka akan return to dust, kembali menjadi debu.
kembali menjadi debu. Seperti rumput yang diperbarui pagi dan sorenya dia sudah layu. Setiap kita saudara, waktu itu terbatas dan kelak kita akan mati. Sehingga orang Puritan saudara, dia suka taruh gambar ini di kuburan-kuburan. Memento mori. Remember, you will die. Ingat, kamu akan mati. Kenapa penting saudara gambar ini? Kenapa memento mori itu ditaruh di kuburan-kuburan orang Puritan di Inggris, di Amerika saudara pada zaman dulu? Karena bagi mereka saudara, ketika kematian itu dilupakan, ketika orang tidak merasa mereka akan mati, semua prioritas mulai bergeser. Seorang filsuf bernama Blaise Pascal mengatakan begini saudara, hilangnya kesadaran akan kematian membuat orang-orang sangat peduli dengan hal-hal yang paling sepele. Mereka akhirnya menghabiskan begitu banyak hari dan malam di dalam keputusasaan, karena kehilangan jabatan, karena penghinaan orang, padahal kematian yang lebih penting menanti, tapi nggak dipikirin. Saudara pemazmur mau mengatakan bahwa kamu akan mati. Oleh karena itu, karena kamu akan mati, kejarlah hal-hal yang abadi, karena kamu fana. Jangan kejar yang fana, karena kamu sudah fana. Yang fana jangan kejar yang fana. Yang fana kejarlah yang abadi. Kalau saya bahasakan hari ini saudara, ingatlah kamu akan mati. Pakailah hari ini untuk melakukan sesuatu yang berharga. Yang mau coba-coba buat dosa, ingat kamu akan mati. Yang mau hutang tidak bayar, ingat kamu akan mati. Yang mau menghabiskan masa mudamu dalam sia-siaan, ingat kamu akan mati. To be mortal is to be human. Mengingat bahwa kita akan mati, humbling ourselves. Dan mengingat bahwa kita akan mati, menempatkan berbagai masalah itu di dalam prioritas. Saudara. Kalau kita tahu kita akan mati, kita tidak terlalu peduli harga cabai naik atau turun. Saudara. Kalau kita tahu kita akan mati, mungkin pertengkaran-pertengkaran yang kita lakukan tidak terlalu penting. Bukan hal-hal yang terlalu penting untuk saya bertengkar, karena saya akan mati. Kalau saya akan mati, ya minggu pagi bersantai di rumah, tidak terlalu penting. Kalau saya akan mati, ya bermain-main di dalam bisnis, tidak jujur, gak sepenting itu. Untuk apa uang lebih banyak sedikit hari ini, tapi kalau saya akan mati. Kalau kita akan mati dan kita ingat itu, life is put in order. Segala sesuatu itu disusun di dalam prioritas. To be mortal is to be human. Yang ketiga, saudara, pemazmur mengatakan another bad news ya. Kehidupanmu di tahun ini tetap akan diwarnai dengan banyak kesulitan karena dosa. Ternyata saudara, 1 tahun itu tidak hanya membawa saya makin dekat dengan kematian. Adam waktu jatuh di dalam dosa, dia tahu dia akan mati tapi belum. Yang dia alami apa saudara? Dia akan nanam dan hasilnya akan mengecewakan gitu ya. Tanah itu akan mengecewakan. Saudara dan saya juga mengalami ini kan ya. Ada sickness, kesakitan, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada duka. Kita itu merasakan debu dari tanah yang Adam olah di Taman Eden. Setelah dia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, dia harus mengolah tanah. Dan kita mengalami itu hari ini. Roma 8 ayat 22-23 menggambarkan seluruh creation, ciptaan, itu groaning in pain. Mereka mengalami sakit. Oh, saya juga bagian dari situ. Umat Tuhan pasti akan merasakan kehidupan di dunia ini tidak semakin baik dan menyenangkan. Memang ada hal yang kita syukuri di dalam keseharian. Tapi juga dekat dengan kita, di sekitar kita, jauh dari kita. Dunia itu gak baik-baik saja. Contoh saudara ya. Waktu Natal kemarin, kita merayakan Natal sukacita ya. Drama, hotel, AC dingin, karpet. Habis itu makan mana-mana deket. Kita ada kendaraan, kita ada persekutuan. But at the same day, di hari yang sama, kita tahu bahwa di Nigeria ratusan orang Kristen ditembak di hari Natal. Apakah berarti kita tidak boleh bersukacita di Surabaya? Ya boleh lah, tetap boleh. Tapi kamu harus tahu bahwa not everyone itu lagi seneng. Ada banyak penderitaan di dunia. Dan kalau kamu lupa hal ini, khawatir saudara. Kita ini bukan menjadi orang-orang pengikut Kristus, kita ini cuma menjadi pengikut ego kita sendiri. Selama bukan masalah saya, ya wes. Itu sebabnya persekutuan doa itu kan pelayanan yang tekor kan saudara. Pelayanan yang tekor kenapa? Karena bayangkan saja saudara, persekutuan doa itu pelayanan yang mau kamu ngapain aja, orangnya jumlahnya sama saudara.
Mau bikin brosur, mau bikin video, mau broadcast, ya yang datang 15. Sudah pasti, sudah. Kita bikin brosur, like brosur lebih banyak dari yang datang ke dalam persekutuan doa. Tapi kenapa persekutuan doa itu penting? Bukan karena hamba Tuhanmu senang doa, sudah. Bukan karena pengurusmu senang doa atau kumpul, enggak. Kenapa kok itu penting? Karena dia mengajar kita, memaksa kita untuk peduli pada orang-orang yang umumnya ya kita nggak peduli, sudah. Doain orang sakit, yang sakit bukan saya. Doain orang yang berduka, yang mati bukan keluarga saya. Doain orang yang bisnisnya lagi bangkrut, yang bangkrut bukan bisnis saya. Kenapa saya doa? Yang dianiaya di Nigeria bukan di Surabaya, kenapa saya berdoa? Ya supaya kita gak mengikuti ego kita sendiri. Saudara. Itu adalah pelayanan pengudusan saudara, di dalam gereja ini. Saudara, dunia luar tidak menceritakan kehidupan yang nyaman. Dia menceritakan kehidupan yang buruk. Saudara. Dan itu Mazmur bilang, ternyata di tahun 2026 sama aja, tetap ada kesulitan karena dosa. Sehingga pengkhotbah kan bilang begini ya, pengkhotbah ini kitab hikmat juga ya, pengkhotbah bilang gini, apa sih yang baru di bawah matahari? Gak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang beda di tahun ini? Ya dulu zaman pengkhotbah gak ada AI, sekarang ada AI, tapi masalahnya sama. Manusia tetap egois, manusia tetap saling menindas, manusia tetap saling menjatuhkan, manusia tetap berusaha saling menang. Kalimat dari Nietzsche, manusia punya will to power, dan ini primordial di dalam hatimu yang terdalam. Kamu pengen dominate others, mendominasi yang lain. Oke, saudara, jalan keluarnya apa, saudara? Jalan keluarnya mungkin begini. Kalau dunia jahat, saya akan lebih jahat. Kalau dunia itu rusak, saya lebih rusak. Kalau dunia licin, saya lebih licin. Licik, saya lebih licik. Berpolitik, saya lebih berpolitik. Saya ikutin. Kamu mau main di dalam aturan apa, saya main di dalam aturanmu. Kita lihat siapa yang paling rusak, gitu ya, yang paling jahat, yang paling pintar menipu, yang paling brengsek dan lain sebagainya. Tapi ternyata, saudara, kalau Anda mengikuti permainan seperti ini, Anda cuma akan sampai ke kesimpulan ini, saudara, bahwa ternyata di dunia ini ada yang lebih jahat dari Anda. Saudara nggak akan bisa jadi orang paling jahat, saudara. Sejarah sudah menceritakan kepada kita, kejahatan dari satu orang selalu kalah dengan kejahatan orang berikutnya, saudara. Saudara mau jadi orang paling jahat yang menguasai segala sesuatu. Ternyata ketemu nanti orang yang bisa ya, ada orang lebih jahat dari saya. Saya sudah jahat sekali, lebih jahat lagi dia. Saudara, permainan seperti ini, saudara, cuman membuat kita tenggelam di dalam dosa kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita bisa melawan sistem dunia yang jatuh dalam dosa, saudara dan saya akan tenggelam di dalam sistem itu. Kita perlu ditolong dari diri kita sendiri. Kita seringkali berpikir, saya di masa yang sulit, saya perlu ditolong. Kita perlu ditolong dari diri kita sendiri, saudara, bukan dari masa yang sulit. Di sini ada penggemar Taylor Swift, saudara. Ada satu lagu barunya, judulnya Fate of Ophelia. Ada yang tahu lagu ini? Oke. Wah, semua penggemarnya lagu ini ya jadi revisiku. Enggak ada ini, jadi ya saya singkat aja, saudara. Saudara tahu lagu itu ya, Fate of Ophelia, nasib dari Ophelia itu adalah satu lagu yang menggambarkan kisah cintanya si Taylor Swift, saudara. Jadi dia ini punya banyak mantan begitu ya. Banyak cowok sudah berusaha mendapatkan hatinya, berhasil, gagal gitu ya. Ternyata mereka semua mengecewakan. Sampai dia kemudian sudah desperate, ketemu sama si Travis, si ganteng ini, Travis Kelce ini, saudara. Itu lagu Fate of Ophelia, saudara. Tapi Ophelia itu diambil dari karyanya Shakespeare, saudara. Karya dari William Shakespeare, namanya Hamlet. Jadi kalau saudara membaca karya itu sebenarnya satu poetry, satu puisi, saudara. Maka kalau saudara membaca si Ophelia ini, dia ini harusnya bisa menjadi istri dari Hamlet. Hamlet ini prince, pangeran, saudara. Dia harusnya bisa menjadi istri dari Hamlet, happily living ever after gitu ya, seperti Disney. Tapi Hamlet menolak cintanya dan konon membunuh papanya, sehingga si Ophelia ini sangat hancur hati, dia sangat kesal, dia sangat terluka, dan di akhir daripada kisah hidup Ophelia, si karakter ini adalah dia itu bunuh diri, saudara. Dia bunuh diri di satu pemandian, ya bayangkan seperti satu bathtub, dan biasanya digambarkan air itu menjadi merah dan dia itu terapung di sana karena dia sudah mati di sana, saudara. Tertolak cinta, putus asa, akhirnya di dalam usahanya sendiri dia memilih mengambil nyawanya. Ini Ophelia, saudara. Nah, kalau saudara membaca lirik lagu Taylor Swift, saudara, maka
dia mengatakan bahwa dia ini seperti Aurelia. Dia sudah desperate, dia sudah akhirnya udahlah aku urus hidupku sendiri. Me, myself and I, muncul itu di lirik lagu itu. Sampai dia ketemu Travis. Dan kemudian Travis ini mencintai dia, mengasihi dia, menyayangi dia. Dan menyelamatkan dia dari the fate of Aurelia. Ini eksposisi lagu Taylor Swift, saudara ya. Saya cuma akan lakukan sekali gitu ya. Sekali. Saudara, lagu ini bagus kan? Karena menggambarkan ya romansa lah ya. Orang sudah desperate ketemu dengan orang yang tepat akhirnya. Kayaknya loh ya, nggak tahu kalau ada album berikutnya saudara ya, itu bisa saja gitu. Tapi sounds good. Saudara tahu apa yang good? Karena lagu ini menggambarkan bahwa kita di dalam usaha kita sendiri. Itu juga akan berakhiran demikian. Kita akan desperate, kita akan berusaha sendiri, dan kemudian kita akan tenggelam di dalam upaya kita sendiri. You need someone to save you from you. Bukan dari other man, the world, ya dunia yang jahat, berdosa nih, ormas radikal. Bukan, saudara. Kamu perlu diselamatkan dari dirimu sendiri. You need your Travis, tapi ya jelas jauh lebih baik dari Travis. You need Christ, kamu perlu Kristus yang bisa menolongmu dari dirimu sendiri. Karena manusia itu subject to change. Kamu perlu yang dari tempat perlindungan itu menyelamatkan kamu. You need to be saved from the fate of Aurelia. Kamu perlu Kristus. Kamu perlu Kristus untuk datang kepadamu, dan kamu yang sudah desperate, yang kamu tadinya saya mau urus diri saya sendiri, me, myself and I, aku, saya dan diriku. Dan kemudian dia gak gitu sih hidup yang melimpah, gak gitu sih hidup yang didesain untuk kamu, gak gitu sih hidup yang dipercayakan kepadamu. Dan dia lakukan itu. Sehingga Mazmur, saudara, hal yang keempat yang gak pernah berubah, saudara, adalah Tuhan akan memuaskan umatnya. Atau lebih tepatnya, saudara, perjanjian yang Tuhan berikan, the covenant, itu akan senantiasa memuaskan umatnya. Ini harapan terbesar di tengah kegelapan hidup. Kepada rasa tidak puas yang kita rasakan di dunia ini, Tuhan akan mendatangkan kepuasan. Kepada kesedihan yang mungkin kita alami di dunia hari ini, Tuhan akan membawa sukacita. Kepada rasa sakit yang mendalam, Tuhan akan memberikan kegembiraan. Dan sebagai umat Tuhan yang melihat gantinya tahun-tahun yang hilang begitu di depan mata kita, Dia akan memberikan pemulihan yang kekal. Tuhan akan memuaskan kerinduan terdalam dari umatnya, yaitu bahwa Dia bukan hanya tidak berubah, tapi Dia yang tidak berubah itu setia. Dan Dia yang setia itu Dia mendengarkan seruanmu yang ingin dipuaskan olehnya. Pemazmur berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Sama seperti Engkau mengembalikan kami menjadi debu, orang percaya datang kembali dan berseru, kembalilah ya Tuhan kepada kami. Oh iya, kita akan jadi debu. Tapi kita tahu debu itu suatu saat akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah meninggal, yang menjadi tanah dan menjadi abu, mereka nggak hilang. Kembalilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak dan bersukacita sepanjang hari-hari kami. Puaskanlah kami dengan kasih perjanjianmu, puaskanlah kami dengan kebaikanmu, dengan kasih setiamu, dengan anugerahmu. Biarlah kami mengecap anugerah-Mu ya Tuhan. Saudara, kita mungkin seperti kata pemazmur ya, kita bisa menghitung hari-hari. Hitunglah hari-hari, ya kita bisa hitung. Sekarang ada kalender, kita bisa hitung. Tapi yang dimaksudkan dengan menghitung hari adalah orang-orang yang tahu bahwa setiap harinya dia cuma bisa bergantung kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Tidak ada kesejahteraan di dalam diri kita sendiri tanpa anugerah Tuhan, saudara. Tanpa perjanjian yang Tuhan itu berikan. Tapi mungkin pertanyaan di sisi yang lain, saudara, betul nggak ya kalau Tuhan memberikan ini yang Dia janjikan kita ini puas? Jangan-jangan kita nggak puas kalau Tuhan kasih itu. Saya pernah khotbah dari Wahyu kan ya, gereja-gereja yang setia, yang taat sampai mati, bahkan tidak menyangkali iman, yang dijanjikan kepada mereka adalah nama mereka ditulis di tembok ini, jubah putih, mahkota, tanda kamu selamat, nama Tuhan di dahimu. Itu kan cara-cara Wahyu untuk mengatakan secara poetik yang kamu dapat adalah union with Christ, persatuan dengan Kristus, anugerah. Tapi pertanyaannya, kita puas gak kalau Tuhan kasih itu? Jangan-jangan kita pengen yang lain. Jangan-jangan kita gak puas, tapi Musa bilang ya, buatlah kami bersukacita sebanyak hari-hari Engkau menindas kami. Oh, ini aneh ya. Sebanyak hari-hari Engkau menindas kami, sebanyak tahun-tahun kami melihat kemalangan. Saya akan hidup di dalam dunia
di mana saya waktu terbatas, penuh kesulitan, dan besok saya mati. Tapi biarlah kami bersuka cita sebanyak hari-hari itu. Ini adalah doa agar Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya telah habis dimakan belalang. Dan biarlah perbuatanmu dan kemuliaanmu dinyatakan kepada hamba-hambamu dan kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku kerajaanmu sedang dibangun di tengah segala kesukaran dan duka di dunia hari ini. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, kata Musa. Jangan biarkan pekerjaan seumur hidupku menjadi sia-sia. Jangan biarkan itu terjadi begitu saja, lewat begitu saja. Maka saudara, jika dilihat dengan sudut pandang yang benar, ganti tahun itu bukan sekedar rutinitas tahunan. Tapi seharusnya menjadi dorongan buat kita untuk mengevaluasi hidup kita. Dengan kriteria apa? Dengan kriteria hal-hal yang abadi, yang kekal, yang Tuhan tawarkan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Tahun baru seharusnya mendorong kita, untuk semakin erat di dalam dekapan Tuhan, menikmati pelukannya dan merindukan kedatangannya. 1 tahun berlalu berarti satu kerinduan lebih besar ada di dalam hidup kita. Seharusnya demikian. Yang terakhir, saudara, yang kita lakukan itu bermakna. Saudara, Tuhan melalui Mazmur 90 memberitahukan kepada kita dapat peringatan supaya enggak terlalu bersemangat secara dunia dan jatuh. Yang kita lakukan itu bermakna bagi Tuhan. Yang kita lakukan itu akan membuat dia tersenyum. Mazmur 90 kasih tahu kita jangan terlalu bersemangat tahun baru ya. Ada dosa, waktu terbatas, kelak kamu mati. Tapi dia juga kasih semangat agar tidak pesimis. Ada tempat perlindungan, ada kepuasan yang Tuhan sediakan. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita menghidupi kehidupan kita dengan kesetiaan dan kesadaran. Dan dia melihatnya dengan tersenyum. Kita yang mengenal pekeranan Tuhan, menyadari ya bersama mendampingi kita. Ingat ini, saudara. Kita akan menyongsong tahun-tahun yang akan datang, tugas-tugas yang akan datang, baik di rumah, pekerjaan maupun gereja. Dengan kesadaran yang penuh, kita akan mencoba untuk terus berjalan dengan benar. Mungkin gak sempurna, tapi dengan setia, melewati jeripaya dan kesulitan, penderitaan dan hambatan di tahun ini. Dan kita akan melihat Tuhan tersenyum kepada kita di dalam Kristus. Saudara tahu ilustrasi ini ya, seorang yang latihan piano berjam-jam setiap harinya. Dia siap mementaskan pentas yang terbaik. Waktu dia memainkan lagu pertama, seluruh hadirin tepuk tangan. Wah, memuji dia luar biasa. Tapi dia masih tegang. Maka dia main lagi. Main lagu yang kedua, semua orang tepuk tangan lebih kencang. Dia masih tegang. Dia tidak senyum. Dia main lagi. Dan waktu semua orang tepuk tangan di lagu yang terakhir, dia lihat ke atas. Dia lihat gurunya yang ada di atas. Akhirnya gurunya memberikan approval kepada dia. Senyum, baru dia bisa lega. Saudara, hidup untuk penonton atau untuk Tuhan yang menatapmu dari atas. Saudara. Kita seringkali hidup untuk penonton-penonton kita di dalam dunia ini. Kita ini senang mendapatkan tepuk tangan dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak untuk melihat kepada Tuhan. Dan di dalam Kristus, Tuhan tersenyum kepada Anda dan saya. Di dalam Kristus Tuhan memberikan approval. Approval yang berharga. Approval yang saudara bisa dapatkan dari dunia yang jahat. Approval yang cuma bisa diberikan karena Kristus datang bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah tahun yang baru yang sebentar vibes-nya akan hilang, tapi kami boleh belajar untuk berpegang pada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena meskipun masa depan adalah misteri, kami belajar untuk percaya kepada Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah kami terus melewati hari-hari ini dengan berpegang padamu. Di dalam setiap keterbatasan kami, biarlah kami melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah ketika kami melihat ke langit, kami melihat Engkau tersenyum kepada kami. Di dalam setiap ketidaksempurnaan, kami mau belajar melihat Tuhan. Kiranya Tuhan memakai gerejamu di tempat ini sebagai alatmu, dan biarlah Geri Citra, seluruh jemaatnya, seluruh simpatisan tamu, kiranya kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.